Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan. Saya percaya bahwa pagi ini kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan rahmat kemurahan Tuhan. Baik, pada pagi ini kita akan membaca ayat kita yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini atau malam hari kalau tergantung Bapak Ibu mendengarkannya kapan. Renungan pada pagi hari ini atau malam siang akan saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22 saya bacakan buat Bapak Ibu. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, saya hanya ingin menekankan satu hal, yaitu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Nah, mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas itu kadang kita susah ya Bapak Ibu. Kita lebih sering terjebak dengan prinsip hidup yang transaksional. Karena kita diajarkan dan sejak kecil kita dituntut seperti itu. Kita kalau mau jadi baik, mau jadi sukses, kamu harus berprestasi di sekolah. Jadi semua ada transaksinya tuh, ada sebab akibat. Kalau kamu mau pinter ya kamu harus belajar. Kalau kamu mau memiliki keterampilan tertentu, kamu harus latihan. Memang itu tidak salah. Tetapi dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, hal tersebut menjadi suatu yang membuat hidup kita tidak tulus. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita lebih bisa berbuat baik kepada orang yang baik pada kita. Ya, kita mungkin nggak berbuat jahat ya. Misalnya ada orang nggak berbuat baik pada kita, mungkin kita nggak berbuat jahat. Cuman kita dalam hati, ya udah, kamu bukan teman saya. Aku nggak mau ketemu lagi sama kamu. Bahkan di dalam dunia pelayanan pun ada hal-hal seperti itu terjadi. Contohnya, aduh kalau saya nggak di pelayanan, nggak gabung sama dia, nggak mau dah, nggak usah dijadwalin gitu. Misalnya dia pelayan biasanya singer atau main musik atau WL, dia pilih maunya sama ini. Kalau nggak mau. Itu kan ada transaksional juga. Ada juga kisah-kisah seperti ini. Lagi berjalan di suatu mall gitu kan. Ketemu mungkin koordinator kita sebagai pelayan altar, ketemu Pak Muksin. Kita udah nyapa, hei Pak Muksin. Mungkin Pak Muksin lagi sibuk, dia lihat apa tapi dicuekin aja, nggak lihat. Kecewa. Udah membuat transaksional. Padahal dia nggak tahu, cuman hati kita udah kecewa. Awas lo tugasin gue nggak mau nih. Nah, hidup kita kadang seperti itu. Dan suami istri pun sering tidak lepas dari prinsip hidup transaksional ini. Kalau istri saya begitu, saya boleh dong begini. Kalau misalnya istri saya dia diizinkan, misalnya dia selingkuh katakan, saya boleh dong selingkuh. Nah, itu transaksional yang berat. Kalau transaksional sehari-hari, ya kalau suami saya kasih uang jajan lebih, ya saya layani lebih baik, bikinin kopi lebih enak. Kalau enggak, ya enggak gitu. Semua ada transaksional, tidak ada ketulusan dalam hati kita. Nah, ini ada sebuah kisah di dalam dunia musik, itu hal yang sangat sering terjadi seperti ini ya. Ada kisah, ada seorang sahabat temanan A dan B. A dan B ini baru bertemu. Dan si A ini ternyata dia jago musik. Si B dia baru mulai belajar. Karena mereka bertemu di sebuah institusi, dia bertemu,
Si A ngajarin, oh kamu kalau mau jadi bagus, kamu belajar ini, diajarin. Kalau udah kamu belajar ini, kalau kesempatan kamu kuliah di sana aja. Akhirnya nurutin apa kata si A, si B ini turutin. Dia lakukan semua. Setelah beberapa tahun, apa yang terjadi? Si B ini keterampilannya jauh mengungguli si A. Nah, ini mulai konflik terjadi. Nah, si A merasa kamu itu dulu ya nggak bisa apa-apa. Semua kamu bisa saat ini karena aku. Kamu harus nurut sama saya, harus ikut saya. Nah, itu adalah suatu hal transaksional yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kantor, di dalam pekerjaan, hal itu sering terjadi. Ya, eh untuk itu Tuhan berkata, mari kita mengasihi dengan tulus hati. Tulus hati artinya apa Bapak Ibu? Tanpa pamrih, kita memberikan dengan, ya saya memberikan pada kamu. Karena apa? Karena dalam hati kita ingin memberikan sesuatu agar orang lain jadi lebih baik. Mungkin lebih baik dari kita. Kita harus mencukuri itu bahwa hidup kita berguna buat orang lain. Bukan malah kalau orang lain sudah lebih baik dari kita tagih hutangnya. Kamu hutang sama saya, balikin. Nah, itu tidak ada ketulusan. Hubungan orang tua dan anak juga hampir seperti itu. Kadang orang tua sering mengajarkan anaknya untuk menjadi sukses, memberikan pendidikan yang baik, agar nanti anaknya itu jadi orang kaya, jadi orang yang berkecukupan. Nah, setelah mereka kaya, orang tua tinggal todong hasil investasi. Ya, tapi itu saya yakin tidak ada orang tua yang di gereja kita yang seperti itu. Orang tua yang ada di gereja kita semua tulus semua. Amin. Nah, inilah renungan kita pada pagi hari ini bahwa kita perlu hati yang tulus. Kalau kita memiliki hati yang tulus, kita bisa mengubah keadaan, mengubah keluarga kita, mengubah gereja kita menjadi lebih baik. Karena di mana banyak orang tulus, maka damai sejahtera akan lebih di sana. Kita akan dihindarkan dari banyak pertengkaran yang tidak perlu. Mari kita akan berdoa untuk hari ini. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami hidup dengan ketulusan terhadap satu dengan yang lain Tuhan, sehingga kami dapat memberi dengan tulus, kami dapat melayani dengan tulus, kami dapat bekerja dengan tulus. Semuanya itu hanya karena Engkau telah memberikannya kepada kami. Engkau telah menyelamatkan hidup kami terlebih dahulu. Memberkati setiap kami pada hari ini ya Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan dengan segenap hati dan segenap ketulusan kami, dan menjadi berkat bagi orang lain, dan menjadi nama-Mu saja dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati.